Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert membawa harapan baru dan arah segar untuk Garuda. Mantan striker timnas Belanda ini dikenal tidak hanya karena reputasinya sebagai pemain kelas dunia, tetapi juga karena dari visinya yang begitu tegas dan modern di dalam membangun tim solid dan juga kompetitif. Menatap laga berat melawan dua kekuatan Asia, Cina dan Jepang di tahun 2025, Patrick Kluivert telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembentukan staf yang mumpuni hingga sikap tanpa kompromi dalam kedisiplinan pemain, staf pelatih, kombinasi lokal dan internasional. Salah satu langkah awal Kluivert yang paling mencolok adalah membentuk tim kepelatihan yang seimbang antara pelatih lokal dan asing. Ia membawa beberapa nama dari Eropa, termasuk pelatih fisik asal Belanda dan analis taktik dari Spanyol. Namun yang menarik, ia juga mempertahankan beberapa pelatih lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola nasional. Menurut Kluivert, kombinasi ini juga sangat penting untuk menjembatani antara strategi global dan juga pendekatan lokal. Kita tidak bisa menyalin mentah-mentah sepak bola Eropa ke Indonesia. Kita harus menyusun format yang cocok dengan karakter pemain lokal, tapi tetap dengan standar disiplin dan efisiensi Eropa, ujar Kluivert dalam konferensi pers awal Mei 2025. Ketegasan disiplin, tidak ada toleransi. Sejak awal, Kluivert menegaskan bahwa disiplin adalah pondasi utama dari tim yang ia bangun. Ia menetapkan aturan ketat soal waktu, kebugaran, dan fokus dalam latihan. Pemain yang datang terlambat atau menunjukkan sikap kurang serius langsung dicoret dari daftar latihan harian tanpa pengecualian. Ketegasan ini sempat memicu ketegangan kecil saat beberapa pemain senior mencoba melonggarkan jadwal latihan malam. Namun, Kluivert tidak bergeming. Ia justru mengajak para pemain muda naik ke skuad utama sebagai bentuk reward atas komitmen mereka. Hasilnya mulai terlihat, intensitas latihan meningkat, kekompakan di sini dan juga rasa hormat terhadap proses latihan menjadi lebih tinggi. Para pemain pun di sini mulai memahami bahwa di bawah Kluivert tidak ada ruang untuk santai-santai atau setengah hati. Strategi taktikal, adaptif, dan juga dinamis. Menghadapi Cina dan juga Jepang, Kluivert tidak mengandalkan satu pola permainan saja. Ia melatih para pemain dalam dua sistem utama, formasi 4-3-3 untuk menyerang dan 5-4-1 untuk bertahan. Lawan seperti Jepang yang punya kecepatan dan kreativitas tinggi akan dihadapi dengan pressing zonal, ketat, dan blok rendah saat dibutuhkan. Sementara melawan Cina yang mengandalkan fisik dan bola-bola panjang, Kluivert lebih memilih penguasaan bola dan serangan balik cepat lewat sayap. Yang menarik, ia memberikan peran sentral kepada beberapa pemain muda seperti Arhan Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Mereka diberi kebebasan berkreasi di lini tengah dengan catatan tetap disiplin saat transisi negatif. Peran pemain naturalisasi juga dioptimalkan, khususnya untuk lini belakang yang masih butuh pengalaman dalam menghadapi serangan cepat. Mentalitas juang, tidak takut nama besar. Salah satu dari kekuatan utama dari kepemimpinan Kluivert adalah membentuk mental baja dalam diri pemain. Ia tidak ingin timnya merasa inferior hanya karena lawan punya nama besar. Di dalam beberapa uji coba internasional pada awal tahun 2025, Kluivert menguji nyali para pemain dengan melawan tim kuat dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia ingin anak asuhnya terbiasa menghadapi tekanan, ritme cepat, dan permainan yang keras. Dan di sini, Patrick Kluivert juga tak kunjung menunjuk asisten pelatih asal Indonesia. PSSI pun mendatangkan makin banyak staf Belanda. Upaya transfer pengetahuan dari pelatih Belanda terhadap sepak bola Indonesia terancam menuju jalan buntu.
PSSI terlihat sedang melakukan Belanda niasisi dalam tubuh pelatih timnas Indonesia maupun susunan direktur. Sejak Januari lalu, Patrick Kluivert menjabat pelatih timnas Indonesia dengan membawa gerbong pelatih. Lantas pada Februari, Jordi Cruyff diumumkan sebagai penasihat teknik PSSI, bukan direktur teknik yang selama ini telah dicari-cari. Teranyar pada Kamis 22 Mei 2025 mengumumkan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat atau Head of Talent Scouting, dan kedatangan Tahamata menambah kental nuansa Belanda di tubuh PSSI maupun timnas Indonesia. Kluivert sebagai pelatih kepala selama ini mempekerjakan nyaris 100% staf asal Belanda. Dalam jajaran asisten pelatih terdapat 3 nama, yaitu Alex Pastoor, Danny Lansat, dan Gerald van den Broek. Ada pula pelatih kiper Jort Wonderberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, serta video analis Jordi Clintenberg. Masih ada fisioterapis Leo Enchorn dan Chelsea Ten Alvar, tim pengembang Brand Beverbrook, serta Reggie Blinker. Satu-satunya staf lokal yaitu Sophie Imam Faisal. Itu pun hanya asisten pelatih fisik, yang berarti bawahan Quentin Jacoba. Satu nama lokal lainnya juga berstatus fisioterapis ketiga, yaitu Titus Argatama. Tidak seperti pendahulunya, Kluivert enggan memasukkan unsur lokal dalam jajaran asistennya. Edi Paryono, Widodo, Putro, Yayan Tumena, Bima Sakti hingga Nova Arianto belum pernah menjadi asisten dari pelatih asing. Nama-nama tersebut merenang sejak era Peter Witt, Ivan Cleef, Alfred Lid, Luis Milla, Simon Mensimeni, hingga Shin Taeyong. Dan Kluivert sebenarnya sudah mewawancarai sejumlah pelatih lokal sebagai kandidat pendampingnya di area teknik. Sayangnya di antara nama tenar seperti Muhammad Ridwan, Zulkifli Syukur, dan banyak lagi tak ada yang dipanggil Kluivert. Kluivert pun sudah memasuki jeda internasional keduanya sebagai pelatih tim Garuda. Tak ada alasan untuk tak menyertakan pelatih lokal. Dan berikut ini adalah update dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih kepala Patrick Kluivert, asisten pelatih Alex Pastoor, Danny Lansat, dan Gerald van den Broek. Pelatih kiper Jort Wonderberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, asisten pelatih fisik Sophie Imam Faisal, video analis Jordi Clintenberg, fisioterapis Leo Enchorn, Chelsea Ten Alvar, Titus Argatama, tim pengembang Beverbroek, Reggie Blinker, penasihat teknis Jordi Cruyff, dan kepala pemandu bakat Simon Tahamata. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.